saya belajar dari ketika kunjungan ke Tiongkok. Di Tiongkok itu ternyata mereka maju itu hanya ada dua hal. Jadi memang kalau kita menunggu harus ada orang yang lewat baru kita buat jalan tuh salah. Justru buat jalan dulu baru bisa ada orang lewat. Nah, saya lewat. Dan ini bukan statement Pak Kepala Dinas, Pak. Statement Kepala Daerah ini. Dari masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, Sirtu Pilaili, jurnalis tribunlombok.com, dalam acara Bincang Tribun. Seperti biasa, di Bincang Tribun ini kita akan menggali banyak hal menarik dan inspiratif dari tokoh-tokoh yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan kali ini sangat spesial karena kita akan mewawancarai seseorang yang punya peran penting dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat, khususnya di bidang infrastruktur, termasuk juga pariwisata dan investasi. Dia adalah Bapak Insinyur Haji Muhammad Rum, Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di studio kami, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang. Ya, akhirnya setelah diberi berdiri, Bapak bisa hadir di studio kami ini. Itu. Pak Rum, sekarang sudah menjadi Kepala Dinas PUPR, Pak ya. Kemarin saya mengundang sebagai narasumber di bidang investasi. Mau bahas Gunung Rinjani, ternyata last minute dan besoknya sudah menjadi Kepala Dinas PUPR. Udah berapa hari, Pak, ini jadi Kepala Dinas? Ini masih seger ini, masih semangat berada. 4 hari. 4 hari, Pak ya? Dilantik tanggal 3 Juli 2023, hari Senin yang lalu. Senin kemarin, Pak? Kemarin. Ini ibarat pengantin, ini masih pengantin baru, ini masih segar, semangat pengantin baru. Ya, Pak, selamat saya ucapkan udah mendapat mandat baru. Sebelumnya sudah berapa dinas, Pak Rum? Ini salah satu pejabat senior di Provinsi NTB. Selama meliput saya ketemu beliau kalau ada bencana dulu ketemu Pak Rum. Iya. Kalau ada orang mau tanam modal investasi ketemu Pak Rum juga. Bahkan ketika di Masjid Islamic Center saya ketemu Pak Rum. Beliau rajin ibadah di situ. Ya, Pak Rum, gimana ini? Emang PU ini bidangnya Pak Rum atau memang hanya ketepaan aja? Saya memang kalau PU itu memang saya lahir dan besar di PU. Oh iya. Saya dulu diangkat di Departemen Pekerjaan Umum itu di tahun 94 secara resminya, tetapi saya mengabdi sejak tahun 90 sebagai pegawai honor, sebagai pengawas lapangan di proyek-proyek yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi saya meninggalkan PU itu adalah ketika pertama kali saya dilantik menjadi Kepala Biro Pembangunan. Biro Pembangunan. Ya, waktu itu masih sebagai menakodai tentang pelelangan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Selepas itu dipindah, setahun di sana pindah menjadi Kepala Biro Kerjasama. Nah, ketika di kerjasama ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan bicara masalah investasi. Pendekatan saya di dalam 1 tahun ya di Biro Kerjasama itu bisa mendatangi atau diundang ya bersama TGB pada saat itu dan tim kami itu dengan cuma-cuma ya kami diundang untuk melihat Tiongkok. Bagaimana kita di sana melihat potensi-potensi yang ada, dan di situ yang saya banyak belajar. Jadi pengalaman-pengalaman yang ini yang kita terapkan di masa tugas saya di bidang-bidang yang kedepannya. Selepas itu saya dipercaya menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kantornya tidak jauh daripada tempat kita ini. Iya, di sebelah barat, Pak. Sebelah barat. Dan itu memang saya 3 tahun di sana, dan saya diuji di sana dua kejadian besar. Pertama adalah 2016 akhir, itu kejadian banjir Kota Bima.
Ya, banjir Kota Bima pada saat itu 2016 akhir Desember. Itu, kemudian yang terakhir saya diuji sebelum saya pindah dari BPBD adalah ketika ada gempa besar yang melanda 2018. Lombok 2018. Jadi ini memang yang, tetapi kalau saya mau jujur ya, terus terang aja, bekal saya selama di PU itulah sebenarnya yang menjadikan bagaimana saya lebih mudah untuk menangani masalah bencana yang ada di Nusa Tenggara Barat, mengatasi rehab rekornya. Itu memang berbuah daripada praktek yang kita lakukan selama ini di Dinas Pekerjaan Umum. Langsung diuji dengan dua bencana besar. Dan itu kayaknya bukan sangat besar, Pak. Itu dampaknya satu kota hampir tenggelam. Iya. Dan kita tahu gempa Lombok bagaimana dahsyatnya, luar biasa Tribuners. Itu nanti ada bukunya, nanti itu saya akan kasih itu. Siap, ada tulisan dari salah satu deputi BNPB bagaimana mengutip daripada banjir yang ada di Kota Bima itu, yang mana judulnya adalah Satu Nyawa itu sangat berharga. Yang menarik adalah ketika banjir sebesar itu tidak ada satupun korban jiwa. Itu yang menjadikan kita sangat berbangga. Karena BPBD maupun BNPB di Jakarta itu jika ada satu saja nyawa yang melayang, itu merupakan aib bagi kami. Nah, jadi itulah yang kami coba menekan seperti itu. Ya. Kalau bicara harta benda itu masih bisa dicari, tetapi kalau nyawa kan nggak bisa dicari. Nah, tidak ada nyawa second ya, tidak ada cadangan. Kecuali memang ketika ada gempa, itu kita tercatat memang hampir 583 korban jiwa. Yang terbesar adalah di KLU. Nah, rata-rata kejadian ini sebenarnya bukan karena gempanya. Ini memang orang banyak salah kaprah ya. Gempa ini sebenarnya tidak memberikan kematian, tetapi memang rumah-rumah kita yang tidak memiliki struktur. Rumah-rumah kita dibangun tanpa struktur yang betul. Rentan. Iya, rentan. Di Jepang setiap hari gempa nggak ada korban jiwa, rumahnya nggak roboh. Gempa ya sudah biasa-biasa aja gempa seperti itu. Nah, inilah oleh karena itu memang kita salah satu ya, kalau kita mau kembali lagi dalam posisi saya sekarang kembali Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Nusa Tenggara Barat, kalau saya bilang OPD PU ini sebenarnya sangat berkaitan dengan semua OPD. Sebut saja, kita bicara masalah tadi dikatakan adalah DPPTSP, investasi. Yang mana investasi ini sangat membutuhkan peran daripada OPD teknis seperti PU ini. Contoh, bahwa kita perlu ada kesiapan infrastruktur untuk investasi sebagai magnet ya, sebagai bagaimana supaya orang kalau investor itu mau berinvestasi dari kita. Mereka tanya gimana jalannya, bagaimana pelabuhannya, bagaimana bandaranya, bagaimana kesiapan air yang ada, bendungan segala macam itu ditanyakan. Nah, di samping memang infrastruktur yang sifatnya dilakukan oleh teman-teman vertikal seperti energi PLN, Telkomsel dan segala macam itu. Nah, sebelum lebih jauh soal itu Pak Rum. Jadi yang Pak Rum ini orang PU, aslinya orang PU ya, magister teknik lagi. Iya. Memang ASN pertama di PU dan sekarang kembali ke PU. Ke PU ya. Sama ini keluyuran di luar, ya. Keluyuran. Jadi memang jadi menimpa pengalaman. Kenapa? Jadi saya memang mengatakan kepada teman-teman kemarin, teman-teman yang ada di PU sekarang, kita memang sebaik-baiknya memang untuk kita keluar dari PU itu mengisi daripada tempat-tempat yang ada di luar PU. Memang bekal yang pertama adalah memang ada bekal jiwa kita yang pernah di KPU-an itu. Ada jiwa KPU-an itu. Kemudian tetapi tidak bagus juga kalau memang kita menjadi katak di bawah tempurung, menjadi menara gading di PU, seolah-olah OPD lain itu ternyata tidak penting dan segala macam. Nah, setelah pengalaman saya meninggalkan PU 9 tahun itu, ternyata dengan posisi saya sebagai Kalak BPBD, Kepala Biro, kemudian saya pernah jadi Kesbang Poldagri. Kesbang Poldagri, betul. Itu dengan kemudian terakhir adalah di DPPTSP, itu ternyata sangat memberikan warna, membuka pandangan, memperkaya saya punya experience saya terhadap bagaimana untuk menyikapi tentang KPU yang lebih selanjutnya. Karena OPD PU ini sangat mendukung kepada semua OPD yang ada. Semua. Ya, contoh, sekarang pertanian. Ya butuh PU, irigasinya, bendungannya, kan butuh PU juga. Karena kan di semua dinas ada proyek-proyek subnya itu orang PU ya, ya semua. Betul. Mau bangun gedung juga Dikbud
kan butuh orang PU, orang teknik sipil ya, gitu kan. Semua memang. semua. Nah, kami juga khusus untuk gedung itu kami selalu diminta oleh teman-teman UPD dikirim sebagai pendamping. Yang ada di bawah tenaga pendamping, istilahnya tenaga teknis pendamping proyek, ya, itu yang akan membantu teman-teman yang memang di UPD memang yang tidak memiliki orang-orang yang backgroundnya sebagai engineer. Tadi sudah ada berapa OPD Pak yang pernah? Kalau saya itu dari Biro Pembangunan, kemudian Biro Kerjasama, BPBD, sempat saya sedikit dipercaya untuk sebagai staf ahli gubernur. Nah, staf ahli gubernur saya kemudian menjadi Kesbang Poldagri, setelah itu DPMPTSP, dan sekarang berlabuh di Dinas PU 7 dengan Pak Gubernur ini harus bukannya PU tapi ada Sekda ini. Di mana aja. Jadi maksudnya sama aja. Jadi salah satu hikmahnya jadi pindah-pindah itu punya makin kaya. Misalnya Pak Drom kan expertnya bidang memang yang di infrastruktur, kemudian bahkan ngurus Kesbang Poldagri ya, masalah sosial. Ya, jadi ternyata Kesbang Poldagri ini juga sangat erat kaitannya dengan KPU-an. Oh iya. Iya. Di mana ketemunya, Pak? Ini kan masalah masyarakat. Betul, masyarakat. Tapi ketika misalnya ada suatu daerah, misalnya ada kekeringan, tidak ada air bersih, ada suatu desa yang terpencil, tidak ada akses jalannya. Betul. Nah, itu kan menimbulkan gejolak. Ketika ada gejolak, kembali jadi pada Kesbang Poldagri. Saya masih ingat waktu turun ke Sekotong Pak sama Pak Kadis waktu masalah air ya. Air bersih. Nah, distribusi air bersih. Masalah sosial itu masalah sosial. Tapi yang mana ujung-ujungnya ketika tidak dilakukan penanganan segera, maka akan menjadi berdampak kepada ya istilahnya tidak ada kenyamanan ya. Ya agak ada kerawanan hidup bersosial bermasyarakat yang ada. Sumur bor juga bisa kan dari infrastruktur semua ya. Iya. Jadi memang pengalaman ini sekarang makin mantap kembali ke rumah asal. Iya, ke rumah asal. Jadi basicnya seperti Pak Rum bilang anak yang hilang kembali setelah sekian merantau berdiaspora kemana sekarang kembali ke Dinas PU untuk memantapkan dengan sekian pengalaman, perspektifnya makin kaya, dari masalah sosial sampai yang lain kan itu juga sudah terbentuk Pak di sini. Ya, jadi dengan adanya saya sempat 9 tahun di luar PU selama ini, saya punya network kan, saya punya network terutama di BPBD ya, kemudian itu masalah kita dengan teman-teman TNI Polri, Basarnas ya. Kemudian ketika saya di Kesbang Pol, saya kenal sama teman-teman intelijen ya. Intelijen dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, dari BIN langsung, dari Polda, dari Korem. Semua itu kita berteman lah network kita. Ini bekal saya ketika saya menjadi posisi di sini adalah itu bisa bertanya pada teman-teman itu kira-kira di mana yang kira-kira potensi ada kerawanan terkait dengan masalah pelayanan penyiapan daripada infrastruktur yang ada di kita. Jadi nggak hanya sekedar dari memandang dari segi orang PU saja, sekarang sudah lebih memahami apa yang kebutuhan. Jadi ini berpengaruh nggak dalam Pak Rum rencana aksinya ini? Ya mau katanya mau gaspol ini. Mau gaspol ini kan tentu dengan sekian pengalaman. Ketika kita PU hanya di satu dinas kan tentu tidak pahami bagaimana Kesbang Pol, bencana itu. Berpengaruh nggak terhadap program-program ini? Ini apa sih programnya juga kami apa yang mau digaspolin? Nah jadi gini, saya mencoba untuk infrastruktur ke depan itu kita tidak semata hanya membangun infrastruktur ya. Kita pastikan infrastruktur yang kita bangun itu pertama jelas memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Ya. Yang kedua, infrastruktur yang kita bangun ke depan itu kita pastikan juga sebagai pencegahan kesiapsiagaan terhadap ancaman daripada bencana. Ya, ke depan juga kita memastikan juga infrastruktur yang kita bangun adalah betul-betul memang memberikan akses kemudahan kepada potensi-potensi investasi yang ada di daerah kita. Sehingga nanti infrastruktur kita ini betul-betul dengan anggaran yang terbatas ya kita bisa maksimalkan kepada kebermanfaatannya terhadap 3 tadi itu ya, masyarakat yang tenang, nyaman sehingga tidak ada gejolak,
Sehingga teman-teman yang ada di Kesbangpol bisa tidur nyenyak. Kemudian kalau itu dia untuk antisipasi bencana, jadi teman-teman BPK di BPBD juga nggak perlu lagi banyak tanggap darurat. Nah, kemudian juga teman-teman yang di PBTSP dengan infrastruktur yang dibangun untuk akses untuk kemudian di potensi daerah-daerah potensi investasi ini, mereka sudah lebih mudah untuk bagaimana menawarkan potensi itu kepada calon-calon investor. Wah, ini pandangan Pak Rum ini kayaknya udah merangkum bagaimana pengalaman di dinas yang pernah saya lewat. Dan ini bukan statement kepala dinas, statement kepala daerah ini. Dari infrastruktur, bahasa masyarakat, kemudian ada investasi. Jadi ini kan simpul-simpul dalam pembangunan yang perlu diperhatikan memang. Nah, kita ini ranahnya birokrat aja lah. Oh gitu ya. Belum berpikir masalah. Tapi kalibernya sudah tadi bicara infrastruktur ya. Kan selama ini tahu ya udah bangun jalan aja, irigasi, infrastruktur. Tapi Pak Rum statementnya masyarakat. Nah, maksudnya memang sangat besar. Saya membaca pengaruh tadi semua dinas itu sudah matur perspektif. Memang kita pastikan dalam arti dengan ada keterbatasan anggaran ini, kita pastikan infrastruktur yang kita bangun ini betul-betul memang ada dampaknya kepada yang tiga tadi. Ya, jangan sampai kita bangun sesuatu hanya, mohon maaf ya, project oriented, hanya sekedar ada kerjaan, ada proyek. Nah, itu kan nggak betul juga. Nah, kita pastikan juga betul-betul yang kita kerjakan betul-betul memberikan dampak kepada masyarakat khususnya itu. Oke, kalau gitu apa Pak yang mau digaspolin ini supaya pembangunan infrastruktur yang benar-benar berdampak pada masyarakat? Ini kan pertengahan masuk Pak, bukan di awal kan? Ini gimana? Memang saya mencoba untuk istilahnya nggak ada salahnya ya. Kita mengulang kembali, dulu ada program yang sangat bagus, Sapu Lobang. Sapu Lobang? Sapu Lobang Salop. Maksudnya apa itu Pak? Jadi Sapu Lobang ini kita memastikan semua ruas jalan yang ada menjadi kewenangan kita minimal di provinsi ini adalah jangan ada lubang-lubang dibiarkan. Oh, lubang jalan maksudnya. Jalan. Sejak dini kita melakukan perbaikan. Ya misalnya ada lubangnya segini, udah jangan kita tunggu dia besar, segera lakukan. Langsung kita tambal, kita sapu. Lubangnya sehingga hilang lubangnya itu. Nah, seperti itu. Memang Pak Rum sudah punya data jumlah lubang di jalan. Karena kan kita punya, alhamdulillah saya udah baru mendapatkan struktur ya organisasi yang ada di PUPR ini. Kami ada yang namanya Balai Pemeliharaan Jalan Pulau Lombok. Balai Pemeliharaan Jalan. Ada Balai Pemeliharaan Jalan Sumbawa. Ada Balai Pemeliharaan Sumbawa Wilayah Timur, itu Bima Dompu. Jadi ini salah satu ini yang mereka adalah yang menjadi mata kita di depan yang bisa melihat bagaimana di mana jalan-jalannya rusak itu. Nah, karena setiap 10 km itu ada satu juru jalan. Nah, setiap 10 kilo ada satu juru jalan. Nah, sekian kilo nanti ada pengamat. Berarti nggak nunggu viral dulu Pak? Nggak perlu viral. Nah, kalaupun ada viral, kalaupun ada viral itu mungkin kita itu menjadi skala prioritas. Ya, namanya kita juga manusia juga ada mungkin kita lemah ya, mungkin kita nggak ada yang alfa. Ini yang memang yang kita fokus adalah masalah khususnya adalah untuk yang menjadi kewenangan provinsi, ruas jalan provinsi. Nah, bagaimana dengan ruas-ruas jalan nasional maupun jalan kabupaten? Oleh karena itu memang saya akan mencoba, sudah akan membuat WA group. Ya, WA group saya akan ambil ya teman-teman kepala dinas di kabupaten kota. Kemudian juga saya akan dekati juga teman-teman dari kepala BWS, kepala balai jalan yang memang merupakan kewenangan yang untuk wilayah-wilayah yang sifatnya jalan nasional. Kita gabung. Nah, di sinilah kita sama-sama berkolaborasi, saling mengisi, sehingga semua infrastruktur yang dalam tanda kutip merupakan kewajiban pemerintah, apakah pusat, provinsi maupun kabupaten itu bisa kita sama-sama kita bisa amati dan kita bisa melakukan tindakan ketika ada kerusakan-kerusakan yang sifatnya kecil. Jadi Pak Rum ini tidak membangun ya, tapi menutupi lubang-lubang yang. Ini apakah ini kan kalau selama ini kan dinas PU ya membangun dengan proyek besar. Nah, ini pemeliharaan justru saya lihat di Pak Rum lebih ke bagaimana memelihara jalan yang sudah ada. Makanya berapa luas jalan? Saya enggak masalah data itu mungkin kita ada ribuan kilometer ya, ribuan kilometer. Jadi memang konsep saya ini adalah kita lebih bagus itu dengan pemeliharaan ini untuk memperpanjang umur jalan.
Ya, berjalan karena akan bisa panjang ketika dia dipelihara. Nah, salop ini adalah sebagai bagian termasuk dari pemeliharaan rutin. Nah, memang kalau yang namanya pemeliharaan rutin tidak bisa juga dilakukan setiap tahun, hanya rutin-rutin saja. Memang perlu minimal 5 tahun sekali, paling lama itu sudah ada pemeliharaan berkala. Sehingga umur efektif, ya istilahnya kemantapan jalan itu bisa terpelihara. Nah, kalau tidak kita lakukan ini, akhirnya kemantapan jalan yang memang pernah kita dengar 90% itu bisa berkurang. Bisa berkurang. Bisa berkurang kemantapannya. Kan Ya. terus dilalui terus. Dilalui terus, kemudian akhirnya ada rusak. Kemudian sempat saya kemarin 1 hari setelah dilantik mendapatkan tugas dari Bapak Gubernur untuk mewakili beliau menghadiri hari jadi Bima ya yang 383. Setelah acara apel itu saya mencoba untuk menelusuri jalan-jalan provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Bima. Dan saya dapati memang sudah hampir sebagian besar jalan-jalan kita memang perlu ada penanganan tidak rutin lagi, tapi harus secara berkala. Berkala. Pilihan berkala apa Iya. bedanya? Kalau itu kan tambal-tambal patching kali ya rutin kan dengan biaya yang tidak terlalu besar, tapi kalau sudah berkala itu kita overlay, Diperbaiki. diperbaiki dan ada Peningkatan. lagi aspalnya, ketebalan aspalnya. Ya Pak, ini tadi menarik. Kalau ini kan berarti isu jalan provinsi sudah mantap ya. Ya. Udah lewat ya. Sekarang Ya. bagaimana menjaga kemantapan itu. Iya. Nah, jadi dengan perlu ada pemeliharaan rutin yang tadi saya katakan dengan program salop itu, kemudian juga dengan setiap periode 5 tahun kita lakukan dengan secara berkala. Nah, ini yang memang kita untuk memperpanjang, untuk memelihara kemantapan itu. Jadi sapu lubang Tribuners. Sapu lubang. Jadi bukan disapu pakai pakai sapu biasa, tapi pakai alatnya dinas Iya, PU. pakai alat. Jadi tembak. Jadi memang ini isu kan, kita sering juga lihat masyarakat tanam pohon pisang. Iya, persis. Masa pohon pisang di jalan, Ya, itu saya dapat kemudian buah pisangnya itu. Tanam pohon pisang di jalan, habis itu melakukan penutupan jalan. Sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya. Nah, seperti itu. Nah, makanya dengan pola sapu lubang ini, salop ini, maka hal itu ya bisa dihindari. Oleh karena itu mungkin juga saya secara berkala juga akan melakukan karena pernah ada kedekatan dengan teman-teman Intel, kami bisa mendapatkan mana sih daerah-daerah yang ada kerusakan jalannya yang bisa perlu ada intervensi daripada kita. Nah, itu kita dapat data daripada Intel. Perbaikan jalan juga ternyata berkaitan dengan Kamtipmas, Pak ya? Oh iya, Kamtipmas. Ya tadi kalau di Bima kan mana? Kalau orang kalau sudah itu bisa ribut. Iya. Ada kasus kemarin kan di Bima ya? Yang di Bima, Suramandi, yang mana ada 15 atau 16 saya lihat itu ada aktivis yang melakukan protes ya, sehingga terjadilah bersinggungan dengan aparat. Nah, ini yang kita hindari. Kita hindari. Nah, Pak Arul sebagai orang yang sudah dikemas Bang Pol, Ya. ini contoh kasus yang jalan ternyata bisa berdampak ke Kamtipmas. Iya. Orang blokir jalan. dan sebagainya. Jadi gimana nanti mengantisipasi hal itu? Iya. Terutama di wilayah misal di Bima yang mungkin case-nya lebih dari daerah lain. Ya, bukan suatu hal yang kebetulan ya, mungkin karena saya orang Bima ya, makanya Pak Guntur menunjuk saya sebagai kepala PUPR, ya udah mungkin ini bisa lebih jadi bisa ada pendekatan secara emosional kepada mereka seperti teman-teman LSM. Saya kapan kepada mereka, insya Allah saya bilang kalau kita udah saya di Japri saya 24 jam silakan. Di mana yang kita perlu tangani, tetapi perlu bersabar. Karena menangani sesuatu ini kan kita ini bukan termasuk daerah yang kaya raya. Iya. Kita minta langsung bisa diselesaikan, itu perlu ada proses. Tapi minimal kita juga bisa melakukan penanganan sementara. Sementara itu yang perlu diterima oleh teman-teman. Ya Pak. Jadi tadi itu sapu lubang, jadi untuk banyak kebutuhan masyarakat juga. Tapi apakah memang jalan-jalan di provinsi maupun kota kan masih banyak rusak, Pak? Iya. Itu cukup nggak dengan sapu lubang? Nggak cukup. Apakah ada program lain untuk mengatasi termasuk isu di Bima tadi itu yang di daerah timur? Betul. Itu kan sangat jadi sejak alhamdulillah ya sekarang Pak Presiden Pak Jokowi sejak melihat kasus kejadian yang jalan-jalan yang rusak di Lampung, sehingga sekarang beliau sekarang sudah membuat impres ya itu Presiden terkait dengan bagian penanganan jalan-jalan di daerah. Nah, oleh karena itu terkait dengan yang saya katakan tadi, jalan-jalan rusak yang kita ada,
apakah itu ruas provinsi, apakah itu ruas itu kabupaten, ya. Dan alhamdulillah kemarin Bapak Gubernur telah mengajak seluruh kepala daerah di 10 kota yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk bersilaturahmi ke Menteri PU Pak Basuki. Nah, sehingga alhamdulillah ini konkret daripada hasil pertemuan ini nanti akan diteruskan pada kami sebagai kepala dinas bersama teman-teman kabupaten kota, ya, untuk bagaimana mengejar memastikan konkret ketersediaan dana impres itu. Apalagi Pak Basuki katanya pernah tugas di sini Pak ya. Pak Basuki. Pak Basuki tugas yang dulu di NTT. Bukan ya, bukan NTB ya. Jadi sangat dekat, sering juga berkunjung di sini. Ya ini kita ya inilah kita bilang luar biasa Bapak Gubernur ya, bisa memiliki networking yang luar biasa, yang sangat ke pusat, ya, sehingga membantu untuk mempermudah bagaimana kita untuk menangani kebutuhan kita terhadap fiskal yang ada di daerah. Jadi isinya sekarang udah ada program, jadi selain sapu lubang tadi itu juga salap, ya. Salap, jadi tentu Dinas PUPR kan untuk perbaiki infrastruktur ini kan butuh dana besar. Ya. Nah, ini kan tadi udah disinggung juga, ada kementerian. Ya. APBD ini kita mampu berapa sih untuk memperbaiki infrastruktur? Kalau memang APBD kita menurut saya ya memang tidak cukup ya untuk mengcover infrastruktur kita, karena memang kita nggak bicara jalan saja. Kita juga perlu bicara masalah embung ya. Embung ya, untuk kebutuhan saya saja baru air gitu. 4 hari ini sudah banyak yang WA saya itu dari kepala desa, dari ini butuh daripada untuk air. Dan memang setelah salok tadi saya memang akan fokus kepada bagaimana memberdayakan atau kita menghidupkan kembali embung rakyat. Embung rakyat ini bisa kita keroyok. Fungsi embung rakyat ini adalah ketika pertama dia juga bisa sebagai pengendali banjir. Ya, dengan adanya embung rakyat ini bisa mengendalikan banjir di daerah itu minimal. Kemudian juga dia ketika musim kemarau bisa digunakan airnya untuk sebagai penyediaan air. Walaupun mungkin belum menjadi untuk air baku, untuk air minum ya. Tapi itu bisa, masalah itu kita tinggal melihat teknologinya aja, itu masih ke depan lagi, masih kita bisa nanti kita sama-sama supaya bagaimana air itu juga bisa menjadi konsumsi untuk air minum. Jadi ada program infrastruktur untuk bidang irigasi sama pengairan. Oh iya, pengairan. Itu juga nggak kalah jauh penting daripada jalan, Pak. Penting, iya. Kalau nggak ada air bisa. Daerah kita kan memang pertanian ya. Iya, pertanian. Dan saya yakin kita suatu saat ke depan kita kembali lagi kepada bagaimana ke pertanian. Nggak mungkin kita mau walaupun sekarang sudah bisa membuat apa ya, beras-beras yang sifatnya kayak sintetik ya, kemudian juga telur juga ada sintetiknya juga. Nah, tapi suatu saat kan kita akan kembali kepada alami. Iya, yang paling bagus memang yang alami. Oleh karena itu kita perlu ya hidupkanlah bagaimana pola-pola pertanian modern saya pikir kita ke depannya, tapi semodern apapun tetap mereka membutuhkan air. Jumlah embung sama di NTB Pak? Saya data pasti belum ya, sampai saat belum ada, tapi yang jelas itu yang kita akan coba ya, kita memastikan ya kita sentuh. Dan memang ini juga yang saya inginkan kepada masyarakat secara dalam ini ya, momentum ini, agar betul-betul memperhatikan untuk memelihara kita punya pohon-pohon dan hutan-hutan. Karena terus terang aja dengan illegal logging ini itu sangat banyak sekali kerugiannya. Pertama berdampak kepada akan pengurusakan jalan kita, kemudian juga akan menghilangkan sumber mata air kita, kemudian juga akan mengancam kita ketika ada bencana banjir dan tanah longsor. Nah, inilah yang kita coba kepada masyarakat kita secara umum untuk memelihara hutan kita, terutama di daerah yang sifatnya sebagian hulu. Kasihan nanti yang memang yang hulunya nggak akan, tapi yang kasihan yang di bagian hilirnya. Pak, jadi yang ada rencana ke pusat nggak, proyek besar yang mau digait? Karena APBD terbatas nih. Ya. Yang mau digait dari pusat apa yang mau dipakai situ? Ya karena itu ya kita coba, sudah kita kan berkolaborasi dengan teman-teman BWS, dengan balai jalan, mana yang perlu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, perlu kita juga mencari kajian isu-isu strategis yang ada terkait dengan kebutuhan infrastruktur. Nah, gini kita petakan posisi sekarang seperti apa, existing, kita menuju seperti apa, mau kemana, ini strateginya seperti apa kita lakukan.
Oleh karena itu yang jelas memang kita kembali juga untuk masalah bagaimana supporting pendanaannya. Pendanaannya itu Ya, saya pikir pemerintah kita ini dengan adanya perwakilan pemerintah pusat di sini seperti BWS dan Balai Jalan itu bisa membantu kita. Ya. Nah, makanya ini perlu ada hubungan yang harmonis, sinergi dengan mereka. Nah, tidak ada lagi kita hubungan, wah ini mentang-mentang kadis mungkin eselonnya lebih tinggi daripada Balai Jalan. Nah, itu tidak. Ya kita datangi mereka lah, kita sama-sama kita berpikir. Dan tadi alhamdulillah teman-teman BWS sudah ke kantor. Oh gitu. Ya, jadi bangun berbicara. sinergi sama Sinergi. Ya. yang apa lembaga kementerian Ya, yang ada di sini di ya. daerah. Ya. Itu mau nggak mau harus Ya, memang wajib kita. harus wajib ya. Wajib kan kita butuh. Butuh. Kita nggak punya uang masalahnya. Iya, iya. Nah, termasuk juga kalau kita bicara investasi ya. Kita bicara ini sesuatu keniscayaan, investasi ini harus kita dorong. Iya. Karena salah satu pertumbuhan ekonomi itu ya di investasi. Investasi. Nah, karena kita punya APBD yang cukup kecil, perputaran ekonomi kita kan juga tidak bisa mendorong hanya kalau menggunakan APBD. Dengan ada investasi masuk ya. Dan untuk diketahui kita dari trennya ya, investasi ini dari tahun ke tahun kita naik. Bahkan kita di triwulan pertama aja, saya belum melihat yang di triwulan kedua ini, itu sudah 7,8 triliun. 7,8 triliun. Nah, ini dari beredar. triwulan 2023. Satu 2023. Yang 2002 ini lagi sedang pelaporan, belum ada dirilis ya. Ya, itu tentunya orang mau investasi kan juga makin melihat infrastrukturnya juga, Pak. Iya. Mudah nggak dia mau angkut barangnya atau berusaha di Betul, makanya itu yang penting itu tadi makanya saya bilang ada konektivitas masalah jalan ya, jalan dan jembatan tentunya ya. Kemudian juga perlu ada pelabuhan. Ya, pelabuhan kita kan masih masih pelabuhan penyeberangan, kita perlu juga masih untuk sifatnya untuk penumpang ya. Tetapi nanti kita mencapai gimana ada pelabuhan niaga. Dan ini kita sudah coba menggagas, sudah kita sama-sama Bapak Gubernur ya. Itu ada pelabuhan dermaga yang akan kita niaga yang akan besar itu di Teluk Santong. Teluk Santong. Ya. Di Sumbawa, Pak. Di Sumbawa. Nah, sehingga mengapa ini juga dengan adanya pelabuhan ini juga agar petani-petani kita yang ada di wilayah Pulau Sumbawa khususnya, apakah itu nanti ada bawang, apakah itu ada yang namanya jagung ya, agar cepat bisa dikirim keluar sehingga tidak busuk, tidak rusak, sehingga para petani kita bisa mendapatkan harga yang bagus sehingga mereka bisa sejahtera. Investor juga bisa investor juga bisa mendapat lebih istilahnya mendapatkan raw material yang lebih murah dibanding tempat lain. Kos produksinya. Kos produksinya lebih murah. Nah, sekarang kalau kemarin Pak Rum ya masih seger lah ya soal investasi Pak ya, masih baru kemarin. Jadi ini kan salah satu kan banyak investasi. NTB ini kan salah satu daerah pariwisata kan Pak. Tentunya pariwisata mau sebagus apapun destinasinya, dia membutuhkan infrastruktur. Orang akses ke sana, aksesibilitasnya kan juga salah satu bagian yang penting kan dalam wisata. Bagaimana perspektif PU nanti menunjang untuk pengembangan investasi dan pariwisata di NTB? Jadi contoh mungkin saya ambil contoh aja ya, kita sekarang lagi mencoba untuk mendorong adanya kereta gantung. Kereta gantung ini merupakan untuk melengkapi destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oke, kita udah punya spot tourism. Ya, ada MotoGP, ada MXGP. Yang mudah-mudahan BSBK bisa bertahan. Nah, ini kan kemudian tidak lengkap lah kalau tidak ada yang hal seperti ini. Karena kereta gantung ini kita kalau ini terwujud, ini merupakan kereta gantung yang pertama yang terpanjang yang ada minimal di Indonesia. Di Indonesia selama ini kereta gantung hanya ada di Ancol, jadi Taman Mini kan, yang sifatnya hanya dengan konstruksi sederhana. Nah, dengan adanya ini nanti maka ini memperkaya. Oleh karena itu, karena ini merupakan destinasi yang sifatnya agak unik dan merupakan yang jarang ya, peminat khusus, maka perlu kita bantu terkait akses menuju lokasi kereta gantung. Ada kelas-kelas kelas-kelasnya. Yang suka mendaki. Ya, yang mendaki silakan. Masih ada. Tapi itu tidak merusak ini Pak ya. Tidak merusak maksudnya tidak merubah jalur yang pendakian sama. Oh enggak ada. Sama ini yang dikhawatirkan ini ketika ada kereta gantung nggak ada yang lagi mendaki. Oh enggak. Ya, jadi justru ini memperkaya aja ya. Memperkaya. Jadi orang-orang yang seperti mungkin seperti saya lah mungkin ya,
yang nggak pernah ke Rinjani mungkin ingin melihat Rinjani, ingin melihat bagaimana Danau Segara Anak, ya mungkin akan menggunakan jasa kereta gantung ini. Jasa kereta gantung ya, itu, Pak. Gitu. Dan untuk diketahui para trekking organizer ya, itu juga dengan adanya kereta gantung ini sebenarnya jangan mengatakan akan kehilangan job, tidak. Kemudian para porter juga jangan mengatakan seperti itu, karena memang rata-rata kalau mau kita jujur yang akan melakukan jasa untuk kereta gantung itu mungkin orang menengah ke atas, yang memang orang yang sudah umur sudah cukup tidak kuat lagi untuk mendaki, tapi punya keinginan. Iya, keinginan, tapi dan mereka punya uang. Nah, justru nanti para porter itu akan kebanjiran order. Ya, sekarang setiap penumpang itu bawa ransel. Mereka nggak mungkin akan gendong tuh ransel, pasti yang minta bantuan para porter yang ada di daerah dituju. Karena untuk diketahui kereta gantung ini dibangun di luar TNGR. Di luar TNGR, kawasan. Ya, sekali lagi di kawasan di luar TNGR. Dia nanti akan mungkin sampai 2-3 kilo lagi akan berjalan kaki menuju ke Segara Anak. Dan itu sudah datar. Nah, di sini dibutuhkan porter-porter tadi. Porter-porter. Ya. Jadi, bahkan ada konsep yang saya lihat di bawah di Karangsedemut akan dibuat suatu resort yang cukup besar. Nanti di atas juga ada resort kecil juga. Mungkin ada yang mau menginap di sana ya, mungkin besoknya baru balik kembali ke Karangsedemut. Nah, ini kan juga akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak bagi lokal. UMKM bisa. Nah, oleh karena itu sempat ditanya mengapa shop groundbreaking-nya lebih awal. Ya lebih awal kami lakukan untuk memberikan bahwa nanti di situ ada proyek besar. Ada proyek yang sangat unik yang bisa diambil manfaat atau peluang bagi masyarakat di sana. Mungkin buat kafe yang sifatnya kecil, yang untuk bagaimana menunjang untuk para pengunjung yang menikmati kereta gantung. Ini kan meskipun sudah bukan di dinas investasi lagi, tapi paling kita udah memahami. Kemarin kan beberapa hari selepas dari dinas DPMPTSP, Pak ya. Jadi konsepnya kereta gantung ini nanti seperti apa sebenarnya? Yang maksudnya dia dari titik mana ke mana, Pak? Yang kemudian segmennya tadi itu kan berbeda. Itu mungkin yang perlu dipahami masyarakat. Iya, jadi konsep dari wisata yang mau dikejar juga seperti apa? Iya, jadi dari Karangsedemut. Karangsedemut. Iya, Karangsedemut. Jadi dari Karangsedemut sampai ke Pos 3 mungkin ya. Katanya di Pos 3 itu minimal 9 km. 9 km. Minimal ya? Minimal. Kalau maksimal? Sampai 11. 11. Ya, dari desain yang ada ya. Dari desain yang ada. Dan nanti hampir, tapi dia semacam kayak di jalan tol, ada rest area. Iya. Nah, jadi nanti kita akan melihat bagaimana ada restoran di atas pohon. Ini memang saya lihat gambar cantik sekali gitu ya. Maka ini penasaran juga sih, ingin segera jadi kereta gantung ini, biar bisa nanti mungkin orang akan bisa melihat. Dan satu lagi yang saya katakan masalah kereta gantung ini, saya bisa memastikan, saya berkeyakinan tidak akan merusak lingkungan kita. Bahkan tujuan investor akan memelihara lingkungan itu. Itu yang akan mereka jual. Dijual alamnya. Alamnya mereka jual, nggak mungkin akan mereka merusak. Nah, dia ada 500 hektar. Yang selama ini kita ketika kita punya hutan yang tidak ada, yang memang selama ini tidak ditangani oleh investor, kan sudah pada gundul semua, nggak ada yang jagain gitu loh. Nah, dengan ada investor mereka akan jaga dan mereka akan menanam. Itu alam itu yang dijual, Pak. Yang mereka jual seperti itu. Tapi ada pembangunan kan nanti di sini. Ya, pembangunan seperti sifat, dan memang kalau kita lihat izin yang mereka dapatkan adalah memang ada hak mereka untuk melakukan pembangunan di 10% daripada luas yang diberikan. Berapa luas yang diberikan? 500 hektar. PT siapa, mau apa? PT Lombok PT Lombok Resort Internasional Indonesia. Gitu. Lombok Resort Indonesia. Jadi investornya dari China. Dari China. Sudah ada ya, sedang berproses. Iya, proses. Dan sekarang udah. Nah, kalau sekarang kan Parung kali investasi, sekarang kan udah di PU ini, apa yang perlu ini kan infrastrukturnya untuk kalau sangat ingin ada kereta gantung itu cepat jadi. Apa yang perlu ini kan tentu udah melihat apa yang bisa disupport oleh PU nanti. Jadi saya akan nanti siapapun pengganti saya di DPPTSP, kami akan bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi
mana lagi kira-kira ya potensi apa yang perlu kita support dari infrastruktur. Nah, yang jelas memang tergantung kita akan support ya untuk pelebaran jalannya, akses ke sana. Akses ke sana yang kita akan masuk atau pintu naik. Iya, itu yang kita akan coba, kita akan bantu. Tentu nanti akan ada MOU. Rupanya kemarin MOU-nya saya nggak tahu apa sudah ditandatangani antara Pak Kadis yang lama dengan pihak investor. Ini yang belum saya cek. Nah, dengan keberadaan saya sekarang di PUPR, tentunya itu menjadi prioritas saya kan. Karena saya tahu persis bagaimana ceritanya investasi itu. Ya, termasuk juga nanti kita kalau bicara infrastruktur ya juga memang kita bagaimana benahi yang di Gili Trawangan. Gili Trawangan ini suatu hal yang luar biasa adalah kita masalah sampah kita perlu selesaikan. Nah, sampahnya kita selesaikan bagaimana supaya masyarakat di sana dan masa pengunjung di sana tidak terganggu dengan sampah yang menggunung itu. Solusinya masih diangkut ke Pulau Lombok kan? Masih ya itu ya beberapa saja. Bagaimana sih kekuatan untuk pengangkutannya karena produk sampah itu per hari itu sampai sekian ton per hari. Saya pernah langsung ke sampahnya itu jadi gunung sendiri. Jadi gunung belakang itu. Jadi gunung tersendiri di tengah-tengah pulau itu kan. Itu nanti kita intervensi lah. Di sana kan bisa ada dengan teman-teman balai saya ya untuk vertikal itu yang ada di ada juga di Cipta Karya. Ya BWS, Balai Jalan juga ada juga yang dari Dirjen Cipta Karya yang ada perwakilannya di daerah kita. Itu yang akan menangani masalah sampah itu. Kita juga kan punya Gili, Rinjani, Gili. Kita juga punya Mandalika, Pak. Apa infrastruktur yang disentuh oleh provinsi di kawasan Mandalika? Kan kita lihat provinsi minim mungkin di sana. Saya nggak tahu, Pak. Jadi seperti apa? Karena jalan nasional dibangun oleh kementerian BPJN ya. Ya itu intervensi provinsi apa di sana? Ya nanti kita sementara memang kalau saya lihat di Mandalika ini karena sudah dikelola langsung oleh BPJN, kemudian itu CAP-nya adalah oleh ITDC, itu BUMN semua. Yang mana rata-rata mereka menggunakan dana dari APBN ya. Super prioritas ya. Mungkin kita nanti yang jalan lama aja. Jalan lama tapi saya sudah masih mantap kok. Jadi kita ya intinya tetap kita kawal, kita pastikan tapi mungkin untuk tidak akan menyedot banyak anggaran kita. Karena memang kalau di Mandalika ini hampir semuanya menurut saya sudah cukup lah infrastrukturnya sudah bypass sudah ada, drainasenya sudah ada semua. Jadi saya pikir sudah cukup lah kalau jadi. Berarti di daerah lain yang belum banyak. Perlu kita. Ini kan pulau kalau bicara bandingkan dua pulau ini Pak, Lombok sama Sumbawa seperti apa kondisi infrastrukturnya? Ya memang kalau kita lihat antara Lombok dan Sumbawa, Sumbawa itu merupakan luasnya 3 kali daripada Lombok. Tentunya kalau bicara untuk infrastruktur pembiayaan ya harus 3 kali daripada Lombok, tapi nggak mungkin juga kan gitu karena memang uang kita nggak ada. Jadi memang kita lihat ya alhamdulillah sih memang kalau di Lombok hampir saya lihat infrastruktur itu sudah bagus ya. Nanti ya saya pikir nanti tentunya kita akan fokus ke Pulau Sumbawa lah ya, ke Pulau Sumbawa yang mana memang selama ini yang banyak demo-demo kan memang kebutuhannya adalah teman-teman dari seluruh kita yang ada di Pulau Sumbawa ya, khususnya di bagian timur. Sumbawa maupun Bima Dompu ya. Bima Dompu ya. Sana kan juga banyak jalan yang tidak hanya di Bima, di Sumbawa kan juga daerah-daerah yang perlu disentuh kan katanya mendorong investasi kan buka jalan salah satu. Itu gimana? Apa programnya Pak? Iya kalau saya lihat contoh misalnya Samota ya, Samota kan sudah ada event internasional di sana MXGP yang akan dilakukan setiap tahun dan memang sudah jalan ke sana sudah bagus ya, sudah bagus. Cuma nanti kita coba memeliharanya aja. Tapi itu merupakan daripada kewenangan nasional. Maka itu yang saya katakan tadi kita tidak bisa lepas ya, selalu bersinergi dengan teman-teman yang ada di Balai Jalan Nasional yang ada di depan kita ya, di kantor dekat sini dengan yang di BWS. Nah, ini tetap kita berkolaborasi dengan teman-teman juga yang ada di Balai Infrastruktur Permukiman wilayah yang ada di Jalan Udayana. Jadi kita masih cukup tergantung sama BJN itu
Berapa sih APBD kita, Pak? Anggaran kekuatan fiskal untuk infrastruktur? Ya, kita di tahun ini aja 2023 saat sempat itu ya sekitar 400-an miliar ya untuk dinas PU ya. PU. Cuman saya lihat di sini memang kita itu masih untuk penyelesaian masalah-masalah yang tahun 2022. Oh gitu. Nah, gitu. Itu utang-utang itu. Ya, Pak? mungkin ya diselesaikan di situ. Ya, tapi tidak masalah juga sih ya. Jadi yang jelas kita ke depannya kita mencoba nanti kita perbaiki ya. Tahap demi tahap kita lakukan perbaikan lah untuk bagaimana. Utang itu jadi tanggung jawab PU juga, Pak ya? Karena kan Iya, karena memang yang kan teknis dinas teknis. infrastruktur. Iya. Ya, terutama untuk percepatan jalan itu. Iya. Percepatan jalan. Jadi gambarannya nanti Pak dengan kondisi fiskal kemarin ada kasus ada utang itu gimana menyelesaikannya ke depan ini? Ya, kita Supaya rencana-rencana itu juga bisa lancar. Iya, kita pastikan semua memang harus selesai. Selesai. Ya, namanya hutang harus dibayar kan, Iya. harus selesai. Nggak boleh dibawa Ya. mati, Pak. Yang kedua adalah kita untuk mengatasi memang karena kita fiskal kita kurang, pendapatan kita kurang, penerimaan kita kurang, jadi udah kita coba mencoba terobosan-terobosan lain. Ya salah satunya adalah impres tadi. Impres Tadi, kemudian kita coba menawarkan program kita yang mudah-mudahan bisa masuk untuk teman-teman yang ada teman-teman vertikal yang ada di daerah kita. Untuk bagaimana program kita bisa dibiayai oleh mereka yang menjadi skala prioritas. Siap, bagus ya. Jadi isu disparitas Pulau Sumbawa sama Lombok itu sudah Saya pikir sudah mulai sudah terimulir ya. Sudah diimbangi gitu. Ya. Karena kalau nggak salah selain ruas jalan, ruas pulau juga jumlah penduduk juga menentukan. Iya, kan penduduk di justru kan cuma sepertiga daripada Lombok. Jadi jalannya banyak, luas, nggak ada yang pakai juga jadi masalah ya. Jadi tapi tidak begitu juga, kita nggak boleh juga berpikiran begitu. Karena saya belajar dari ketika kunjungan ke Tiongkok. Di Tiongkok itu ternyata mereka maju itu hanya ada dua hal. Pertama, mereka nggak pernah melihat LHR ya, lalu lintas harian rata-rata di setiap jalan itu mereka bangun saja. Nah, kalau kita kan dulu konsepnya untuk merancang pembangunan jalan adalah ada lihat siapa sih yang lewat, ya bagaimana orang bisa lewat, orang belum ada jalannya kan begitu. Nah, mereka buat itu yang di Cina itu. Yang kedua, mereka memastikan adanya tenaga energi mereka rata-rata juga mereka pakai tenaga energi baru terbarukan dari solar cell ya. Itu yang saya lihat, sehingga dengan ada jalan dengan energi ini, dua hal ini sehingga merangsang investor untuk masuk. Nah, jadi memang kalau kita menunggu harus ada orang yang lewat baru kita buat jalan tuh salah. Justru buat jalan dulu baru bisa ada orang lewat. Ini belajar dari Cina, Dari Pak, Cina. Jadi Pak Rum ini belajarnya sampai Cina, udah salah satu perintah hadis, Pak. Iya, Belajar sampai negeri Cina. Luar biasa. Ya Pak Rum, terima kasih. Kita tadi sudah banyak dapat pelajaran, mungkin hal-hal teknis nanti butuh penyesuaian untuk bisa gaspol lagi. Siap. Tapi tadi itu kita bagus sekali. Kita belajar dari negeri Cina, infrastruktur. Ada tadi bagaimana jalan ini sangat besar pengaruhnya, infrastruktur ini menjadi pokok dasar ya untuk kebutuhan masyarakat. Jadi kalau jalannya rusak, masyarakat protes, ribet, begitu kan. Jadi kalau nggak ada infrastruktur air, pertanian, masyarakat juga ya. Jadi sekarang nasib NDP bagaimana PU ini sangat strategis, Pak ya. Yang peranannya kita harap bisa benar-benar amanah bisa dijalankan dengan lancar ke depannya, Pak Rum ya. Tadi diakhiri dengan kita belajar ke Cina. Pak Rum ini sampai Cina belajar infrastrukturnya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sini progresnya dan bisa diterapkan semua ilmu itu dan kita masyarakat juga merasakan manfaatnya, Pak. Amin. Terima kasih Pak Rum sudah hadir di studio kami. Semoga bisa memberi banyak inspirasi lagi ke depannya. Mungkin ada closing statement bagi para Tribuners di rumah, Pak Kadis, bagaimana melihat infrastruktur ini sebagai salah satu hal. Bagaimana masyarakat sekarang memaknai infrastruktur ini dan menjaganya? Ya, jadi antara masyarakat dan pemerintah itu ibarat hubungan antara anak dan bapaknya.
Jadi tidak mungkin seorang bapak tidak ingin melihat anaknya itu sejahtera. Nah, jadi oleh karena itu yakin dan percaya kepada masyarakat kita bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti hubungan antara bapak dan anak tadi. Tapi ketika seorang anak membutuhkan sesuatu kepada bapaknya, misalnya minta HP baru, ternyata bapaknya nggak punya uang, ya bersabarlah. Nah, sama dengan kondisi seperti ini, ketika masyarakat buru-buru ingin supaya ada infrastruktur yang selesai di tempatnya daerahnya, karena memang pemerintah ini memang juga tidak memiliki fiskal yang cukup, maka bersabarlah. Selesaikan dengan baik-baik saja, kita pelan, sabar-sabar, karena memang tidak mungkinlah pemerintah itu menyengsarakan masyarakat. Oleh karena itu, saya harapkan semua kita, amannya masyarakat kita semua adalah bagaimana menjaga, memelihara infrastruktur setelah kita bangun. Jangan dihancurin, apa-apa kita demo kita hancurin, segala macam ya. Ada bakar-bakar ban di atas ke aspal, itu malah merusak aspal. Nah, itu jadi semua merusak infrastruktur kita. Oleh karena itu salurkanlah mungkin segala bentuk aspirasi baik-baik saja, ya mungkin bisa menemui kami 24 jam, istilah kami WA, kita siap menerima daripada pengaduan masyarakat. Karena sejengkal aspal jalan itu dibangun dari uang rakyat. Uang juga, rakyat, ya? Uangnya mereka juga gitu. Iya, siap. Oke, Tribuners, terima kasih Pak Rum, luar biasa, keren banget. Jadi kita dapat insight yang bagus, bagaimana perspektif dari seorang kepala dinas PUPR yang NTB yang baru ini, sudah kalibernya kepala daerah lah. Enggak, masih jauh. Kita doakan ya, siapa tahu ke depan. Terima kasih Tribuners, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Insinyur Haji Muhammad Rum MT. Banyak sekali pelajaran kita dapat ya tadi. Moga-moga bisa beri inspirasi bagi teman-teman Tribuners di rumah. Kita jumpa lagi nanti di edisi Bincang Tribunlombok.com berikutnya. Mata lokal menjangkau Indonesia.